Nah, di dalam setiap bagian tafsiran yang kita baca, kita tidak akan menemukan umur berapa kira-kira Raja Uzia mulai mengalami degradasi rohani. Cuman saya mengambil satu garis dan di bawahnya ada titik alfa rohani, ada titik omega rohani. Jadi omega dia bukan berakhir di umur 68. Justru omega poin dia berakhir ketika semua mencapai puncak. Puncak apa? Puncak seluruh kejayaan dia. Maka kita lihat itu turun. Waktu turun, kenapa itu turun? Karena dia mulai melihat dirinya adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang bisa lebih daripada orang lain. Sesuatu yang merasa dia lebih hebat daripada orang lain. I am something. Kenapa? Karena Alkitab jelas mencatat bahwa kekuasaan itu sangat dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan bangsa-bangsa lain memberikan upeti kepada Raja Uzia. Memberikan upeti. Nah, di sini kita melihat inilah titik awal dia mengalami penurunan. Dia mengalami disebut namanya degradasi rohani. Yaitu gairahnya pada hal-hal bersifat jasmani. Pertanyaan kita, salahkah kita jikalau kita berorientasi kepada hal-hal yang bersifat jasmani? Kita berorientasi kepada hal yang bersifat jasmani tidak salah. Dalam batas adalah kita melihara tubuh kita adalah bait Allah. Kita memelihara tubuh kita sebagai tanggung jawab supaya bagaimana kita tidak mencobai diri dengan hal-hal perilaku kita yang mendatangkan kita bisa sakit. Maka wajar kalau kita merawat dari unsur kepala kita sampai kaki, wajar. Tapi kalau sampai berlebihan, kita berorientasi kepada kecantikan kita, bahkan memboroskan uang, sampai membeli banyak alat-alat untuk seolah-olah muka kita bisa berubah, yang lebih ekstrim sampai dioperasi. Dan kita berorientasi akhirnya kepada seluruh tubuh kita, kita lupa berorientasi kepada hal rohani. Nah, disitulah kita bisa mengalami yang disebut degradasi rohani. Kedua, salahkah kita ketika kita bergairah kepada hal bersifat jasmani? Kita mulai menyenangkan diri kita. Kita mulai memanjakan diri kita. Salah gak? Saya tanya, kalau engkau lagi stres, engkau lagi ada tekanan, boleh gak kita sedikit refreshing, menyenangkan diri, supaya kita bisa tenang, boleh gak? Boleh, tapi semua punya batasan. Engkau ingin tenangkan diri, engkau ingin cari kesenangan untuk diri, akhirnya minum, narkoba, pergi ke tempat-tempat naik klub, tempat kafe, tempat-tempat tertentu. Itu yang tidak boleh. Alkitab mengatakan, ketika Yesus mendengar Yohanes Pembaptis ditangkap. Saya tanya, Yesus kemana? Yesus pergi ke wilayah Galilea. Ia menyendiri, ia kontemplasi di situ. Nah, disitulah dia merenungkan daripada segala sesuatu sudah tiba. Maka setelah dia mendengar Yohanes Pembaptis itu ditangkap dan dihukum pancung, disitulah dia tidak sedih, disitu dia tidak mengalami sesuatu kepukulan rohani begitu hebat, tapi justru membuatnya makin berani menyatakan segala sesuatu punya nilai yang baru. Dia menyatakan kerajaan Allah sudah tiba. Jadi setiap kita manusia butuh penyendirian untuk diri kita. Ketika kita retreat secara pribadi, ketika kita menenangkan diri, tetap dalam nilai garis, yaitu dengan firman Tuhan. Tetap dalam satu garis kehendak Tuhan. Maka ketika Yesus menyendiri, dia ke wilayah daripada Galilea. Bukan berarti dia takut kepada hal daripada kerajaan dan pemerintah yang menangkap daripada Yohanes Pembaptis. Bukan. Tapi dia sungguh butuh ketenangan. Dia butuh dalam bagian itu sebab secara manusia satu nilai konsentrasi untuk memulai sesuatu pelayanan yang baru. Nah, di sini saudara kita belajar bahwa hati-hati ketika kita terlalu berorientasi kepada hal yang bersifat jasmani. Di situ kita butuh penguasaan diri.
Kita butuh punya konsentrasi, kita butuh punya kewaspadaan. Karena kalau hal-hal yang jasmani akhirnya kita utamakan, dari soal fashion kita, dari soal pakaian kita, dari soal perlengkapan kita, kendaraan kita, rumah kita, dan yang lain-lain, saudara. Kita lupa membangun rumah Tuhan. Kita terus mengingatkan rumah diri, rumah diri, rumah diri. Nah, saat itulah kita sudah masuk dalam kategori mengalami degradasi rohani.